Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Ya ibu sudah rindu sekali ya Kak Leo ya. Sudah lama kita nggak bertemu sama adik-adik sekalian. Tapi walaupun kita secara online, kita tetap memuji Tuhan adik-adik ya. Oke adik-adik, kita mempersiapkan diri kita mau mengambil saat teduh. Sebelum kita mulai ibadah kita tenangkan hati kita, pikiran kita mengambil saat teduh. Mari adik-adik kita tundukkan kepala kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini kita buka dan kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Iya, selamat pagi adik-adik. Kembali ibu menyapa adik-adik sekalian. Kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur atas kasih Tuhan karena anugerahnya kita hadir di tempat rumah kita masing-masing. Baik, kita mengucapkan lagu bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Selamat Pagi Bapa. Bukan begitu Kak Leo? Iya Bu. Oke. Selamat
adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ibu pimpinnya, tundukkan kepala kita. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa yang baik, yang baginda ini Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu mulai kedua pujian kami. Kami sapa Engkau Tuhan di dalam doa kami ini. Biarlah Tuhan selalu senantiasa memberkati kami, walaupun kami saling tidak bertatap muka. Tapi Engkau Allah Bapa kami sungguh baik, Engkau tahu selalu menjaga kami. Kami percaya Bapa, tiba ada waktunya nanti Tuhan akan mempertemukan kami dalam ibadah kami secara tatap muka. Bapa yang baik, kami serahkan serangkaian ibadah kami sekolah minggu ini, dari awal pertengahan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasui. Kita tetap berdiri, kita mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasui. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bikira Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang lebih semangat lagi. Kita bertepuk tangan, kita dengan gerakannya kita puji Tuhan dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Tetap semangat adik-adik ya. Kita bertepuk tangan adik, sambil keluarkan gayanya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi terang, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi kita katakan happy ya 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 ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi keterangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tongkatnya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Iya, baiklah adik-adik, tadi kita telah menyanyikan Happy Ya Ya. Kita sangat senang sekali, kita senang menjadi anak Tuhan. Nah sekarang adik-adik kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Baik adik-adik, duduk yang manis ya. Untuk firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Ibu Rini. Waktu dan tempat kami persilakan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi
Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Hai adik-adik, selamat pagi. Sebentar tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yunus di dalam perut ikan besar. Dari cerita yang kita lihat tadi, maka dapat kita pelajari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya, taat, dan setia pada Tuhan. Pertama, percaya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
bahwa Dia adalah Juru Selamat kita, yang mana telah menolong, menjaga, dan memelihara kita. Yang kedua, taat. Sering kita melanggar aturan dan perintah. Kita tahu itu salah, membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, dan semua itu yang kita lakukan ketidaktaatan pasti ada akibatnya. Adik-adik, mari kita taat kepada Tuhan Yesus, karena taat pada Tuhan Yesus dan taat akan perintah dan firman Tuhan. Ketiga, yaitu setia. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia dalam mengikut Yesus, karena Yesus selalu setia juga dan selalu ada buat kita. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah teladan buat kita, karena Dia taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, adik-adik, dari ketiga pelajaran tadi, yaitu percaya, taat, dan setia, mengikut Tuhan Yesus adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa kepadamu. Berterima kasih, bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami. Kami tadi telah mengikuti dan mendengar cerita firman Tuhan tentang Yunus yang ada di dalam perut ikan. Tuhan Yesus, dari cerita tadi, ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, taat pada Tuhan dan aturan yang Tuhan buat untuk kami, serta setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kami yang telah mengikuti sekolah minggu, ibadah sekolah minggu di tempat ini, yaitu masing-masing di rumah kami melalui live video. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami, berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dah, kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Dadah. Nah, adik-adik sekalian, kita telah tadi mendengarkan sebagian dari firman Tuhan disampaikan oleh Bu Rini mengenai tentang Yunus. Biarlah apa yang telah kita dengarkan tadi, kita bisa betul-betul memakaikannya dalam kehidupan kita, adik-adik ya. Nah, adik-adikku sekalian, walaupun kita belum bisa beribadah secara tatap muka, Ibu dan Kakak Leo mengharapkan untuk minggu depannya kita bisa lagi bertemu secara online, adik-adikku ya. Nah, terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita ini. Kita minta Kakak Leo yang memimpin di dalam doa. Ya adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di mana Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah kami tetap diberkati Tuhan, kami tetap bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kami bisa beribadah minggu ini Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, setiap aktivitas kami Tuhan, kedua orang tua kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu kami ke depannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya. Kami mau selesai ibadah ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah.